Nah, sebelum diskusi, waktu dan tempatnya juga saya akan serahkan ke Mas Royas. Kami ingin mendengar success story beliau ketika berproses dalam crowdfunding selama beberapa tahun terakhir ini. Waktu dan tempat Mas Royas, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alhamdulillah. Senang sekali saya bisa diundang gitu ya, hadir sharing. Mungkin pengalaman saya ikut crowdfunding. Sebenarnya saya udah utarakan belum berhasil sesuai target, tapi itu mungkin bisa ditarik pengalaman bagaimana sih kita bisa masuk dan berkompet di salah satu crowdfunding gitu ya, kira-kira seperti itu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu pada Mas Sarmuji sebagai Ketua Dewan Pembina AMPI Jawa Timur, Pak Yuda sebagai Ketua DPD AMPI Jawa Timur, Mas Jari sebagai moderator, dan para pembicara yang menurut saya udah senior ya dan expert gitu. Pak Eka, Pak Saidu, dan Pak Iwan mulai sudah jelas sekali. Mungkin saya hanya di sini sharing gitu ya, apa yang pernah saya lakukan singkat saja. Saya akan share screen dari saya. Maaf, apa udah kelihatan, Mas Jerry? Kelihatan, Mas? Kelihatan Ya. Ya. Oke. Jadi crowdfunding itu kan memang salah satu dari beberapa fasilitas ya yang bisa kita pakai untuk istilahnya mewujudkan lah, ada proyek impian itu apa gitu, atau kita punya sesuatu yang ingin dikembangkan. Salah satunya bisa dengan crowdfunding itu. Jadi ini saya cuman kasih tema make it real gitu ya. Jadi kira-kira ini loh ada channel baru yang bukan baru ya, mungkin secara online yang belakangan marak untuk kita bisa gunakan sebagai permodalan gitu atau pengembangan usaha. Sekilas, mohon maaf, saya perkenalkan diri, nama saya Royas Amri. Saya pernah kuliah di ITS di Jawa Timur, ambil desain produk, lalu kemudian saya kembali ke Jakarta dan melanjutkan studi S2 setelah bekerja di beberapa tempat dan sambil berusaha gitu ya. Saya ngambil magister seni di IKJ. Jadi kalau di IKJ itu pada umumnya mengkaji kesenian atau mengulas yang pure seni banget, tapi di jurusan ini kita lebih mengkaji mengenai kreatif ekonominya, bagaimana meng-scale, meng-monetize dari unsur-unsur seni itu. Saya sendiri sekarang aktif di tempat saya sendiri, namanya Sign Design. Sebenarnya itu namanya desain gitu. Kenapa desain? Karena saya orang Madura, jadi Sign Design. Sign Design rakyat. Sebenarnya intinya cuma desain. Gitu. Oke, next. Ini contoh-contoh saja karya-karya kita, teman-teman di studio di Jakarta. Kebetulan portfolio kita kebanyakan otomotif, sampai turunannya misalnya Denso, Oli, dan segala macam. Kita banyak pernah berpartner, sebagian ada yang masih jalan sampai sekarang. Perbankan juga kita banyak mengerjakan, seperti OCBC, PTPN, Bank Mandiri, sebagian maskot dan karakter yang ada di luar sana, beberapa bagian kita, karya-karya kita. Nah, singkat saja sebenarnya waktu saya memulai crowdfunding itu nggak sengaja. Jadi saya bertemu dengan
Peter Gold. Peter Gold itu adalah salah satu founder dari yang mengembangkan juga dari crowdfunding Launchgood. Jadi Launchgood itu adalah semacam crowdfunding internasional khusus Muslim. Jadi saya sempat berbicara lama, berdiskusi dengan beliau gitu ya, karena ceritanya punya ketertarikan yang sama. Saya punya mendesain satu produk Muslim untuk anak-anak, dan dia juga begitu dan berhasil. Saya ngeliat kok bisa seperti itu. Jadi dia share dan segala macam. Cobalah ikut di crowdfunding di Launchgood. Ini partnernya Peter Gold yang pakai kacamata, yang satunya ini saya agak lupa namanya, tapi dia di Dubai gitu ya. Jadi saya disarankan. Nah, semenjak saat itu saya coba gitu kan, gimana sih crowdfunding itu, kita mau ikut detailnya seperti apa gitu. Mungkin ini bisa jadi bahan buat teman-teman kalau mau join atau mencoba gitu ya, permodalan dari crowdfunding yang berbasis online gitu. Ini dari pemahaman saya sendiri sebenarnya, dari apa yang saya lalui. Crowdfunding itu sebenarnya ada dua kata yang penting yang kita pahami. Sebenarnya itu crowd dan fund ya, atau funding. Crowd itu kumpulan manusia gitu ya, grup, kelompok, komunitas dan segala macam. Dan funding itu pendanaan, otomatis capital atau bisa value juga. Tapi yang saya lihat dari pengalaman saya, crowd itu walaupun namanya crowdfunding yang Launchgood terutama ya misalnya, tapi sebenarnya crowd itu adalah ciptaan kita sendiri harusnya. Jadi kalau kita mau masuk ke crowdfunding, sebaiknya kita sudah punya crowd, udah punya kelompok yang banyak, relasi, komunitas, teman-teman gitu ya, yang sudah banyak, yang mau bergabung, mempunyai satu misi dan diwadahi oleh crowdfunding itu. Mohon maaf, ada azan agak ini apa enggak, Mas Jerry? Apa enggak apa-apa? Kalau itu Mas, kalau itu berhenti sebentar nggak apa? Kalau Mas Royas kayak itu ya. Iya. Siap. Okay. Bagi teman-teman lain yang sambil jeda menunggu Mas Royas, jika memang mau menulis pertanyaan, monggo silakan saja di grup chat. Nanti sebelum itu, setelah selesai Mas Royas presentasi, akan kita pertanyakan ke 4 narasumber. Sudah Mas Jairi udah. Siap. Bisa monggo, saya. Monggo dilanjutkan. Ya, terima kasih. Jadi itu ya crowdfunding. Sebaiknya kita sudah punya crowd sendiri ternyata untuk ikut ke salah satu crowdfunding. Nah, ini adalah produk saya sebenarnya, Salim Silmi, yang alhamdulillah pernah dapat award di Tokyo untuk lomba ajang desain karakter kartun gitu istilahnya. Jadi ini saya direkomend coba ke Launchgood, karena pertama itu dia kebanyakan Muslim, nggak khusus tapi kebanyakan Muslim, dan untuk mengetes ya market validation, dan areanya luas gitu, worldwide. Dilihat dari track recordnya juga ternyata cukup bagus. Launchgood ini lebih dari dia 150 negara, campaign-nya juga sudah banyak, yang terfunding itu juga sampai 246 million US gitu ya. Jadi itu besar sekali. Oke, dari situ saya coba kita persiapkan gimana sih rasanya, caranya gitu untuk ikut dalam crowdfunding ini. Kebetulan ini memang internasional gitu ya, jadi kita coba
dari niat itu ternyata ada beberapa yang harus kita siapkan sebelum kita launch gitu ya, untuk masuk ke crowdfunding. Yang pertama pasti produk. Jadi pastikan teman-teman kalau mau ikut crowdfunding, usahakan udah punya produk. Itu produk apa ya? Produk jadi, produk komoditi, atau produk kreatif, atau services ya, atau jasa atau apapun, itu sebaiknya sudah ada, walaupun hanya bersifat konsep ataupun prototype gitu, nggak mesti jadi juga nggak apa-apa, tapi yang sebaiknya udah jelas produknya apa, jadi itu nanti lebih mudah gitu ya untuk orang support. Yang kemudian yang kedua adalah administration. Ternyata untuk masuk ke launch good itu cukup banyak data yang dibutuhkan, lengkap, harus badan usaha, SIUP, KTP, NPWP, dan segala macam itu harus di input gitu ya. Kalau enggak dia nggak akan bisa, kayak ada listnya gitu, hijau-hijau gitu ya. Kalau dia salah satu nggak ada, dia nggak akan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jadi tahapan legal itu ternyata penting, itu administration, termasuk juga misalnya kasus saya tadi adalah desain ya, desain karakter itu diminta ininya, rights-nya, hakinya, bukti sertifikat ada nggak, pendaftaran dan segala macam, bukti kepemilikan itu harus disertakan. Itu yang ketiga, campaign-nya. Jadi punya produk dan administrasi yang lengkap gitu ya, itu juga belum cukup. Kita harus dituntut, kalau menurut saya dituntut untuk mengemas produk Anda itu lebih menarik gitu. Karena ini akan didistribut, di-publish, dan orang kemudian harus mengerti apa yang mereka akan donate gitu ya, akan donasi. Jadi ini beberapa tiga poin utama yang mungkin Bapak Ibu mau coba ke crowdfunding, ketiga poin ini yang harus dipersiapkan. Ini contoh kasus saya. Waktu itu dari sekian banyak, saya udah punya kayak merchandise gitu kan, ada digital juga, ada game, dan segala macam. Terus apa yang kita mau coba ya masuk ke launch good ini. Dan waktu itu saya punya buku, activity book, jadi kayak buku untuk anak-anak gitu ya, tentang Akso. Karena beberapa waktu terakhir lah ya, bulan terakhir itu, apalagi tambah sekarang itu lebih aware orang terhadap Palestina. Justru dulu, ini sebenarnya tahun lalu akhir ya, jadi sebelum Ramadan. Jadi saya memang mau mengangkat tentang Masjidil Aqsa, Salim Cilmi, jadi jalan-jalan ke sana agar anak-anak itu bisa lebih ngerti ini apa sih Masjidil Aqsa gitu, tapi melalui buku komik, buku activity. Nah, buku ini udah siap berapa halaman dan segala macam gitu ya, udah tinggal cetak dan dibagikan. Desainnya sudah selesai. Lalu yang tadi saya bilang, kita dituntut untuk create campaign. Jadi saya harus menciptakan story. Kenapa sih ini anak-anak penting untuk tahu isu ini? Jadi dari situ kita jelaskan di platform itu kenapa kok Masjidil Aqsa, kenapa kok orang harus menyumbang untuk proyek ini untuk anak-anak gitu. Karena saya kasih tahu ini karena Masjidil Aqsa itu termasuk salah satu kiblat ya. Pertama, kiblatnya itu dulu bukan di Mekah gitu. Di mana? Justru di Masjidil Aqsa. Gitu. Jadi ada hadis juga sebaiknya tidak berpergian ke tempat lain kecuali ketiga dulu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa gitu. Itu background religi mungkin ya. Itu jadi menurut saya
generasi penerus ini penting tahu mengenai sejarah inilah. Lalu yang kedua, ini tempat yang sangat bersejarah, bahkan yang sering kita peringati Isra Mi'raj dan libur itu terjadinya di Masjidil Aqsa ini. Jadi banyak sekali, bahkan ini tempat yang diceritakan di Al-Quran itu masa lalu dan nanti masa depan seperti apa itu ada. Jadi isu sebenarnya ini niche ya, maksudnya nggak terlalu banyak orang yang tahu atau aware, tapi itu yang justru menurut saya keunikan yang bisa diangkat untuk funding project ini gitu. Jadi kemudian kita create campaign-nya ini, contohnya untuk di launch shoot-nya. Assalamualaikum, help and join Salim Silmi spreading the spirit of the Masjidil Aqsa. Jadi bantu dan bergabung bersama Salim Silmi menyebarkan semangat atau kecintaan ya terhadap Masjidil Aqsa. Itu ceritanya. Nah, kemudian di dalam proposal crowdfunding itu saya sertakan juga trust gitu ya, karena kan banyak orang mungkin ini nggak tahu siapa yang bikin, siapa mau buat apa gitu, kenapa kok aku harus nyumbang kamu gitu kan. Jadi sedikit saya dapat asis, kebetulan Peter Gold itu dari Australia yang salah satu founder dan developernya untuk Launchgood. Jadi alhamdulillah waktu itu saya dapat referensi untuk bisa konsultasi direct dengan Mrs. Zahida dan Ain. Waktu itu yang in charge memang untuk Launchgood. Jadi begitu ada apa, saya langsung kontak, dibalas, ini sebaiknya campaign-nya kayak gini, sebaiknya ngomong kayak gini, ini kayak gini, oh, kalau ini bagus apa enggak gitu. Jadi saya beberapa kali meeting gitu ya untuk nanya langsung gimana sih bagusnya kalau di Launchgood gitu. Jadi kita cuma mau ngasih tahu Salim Silmi ini udah banyak, udah dipakai ke mana-mana dan alhamdulillah sudah pernah dapat award juga. Saya sedikit cerita juga tentang reputasi gitu kan. Saya cerita saya mahasiswa waktu itu desain, udah lulus. Kemudian saya juga banyak membantu komunitas Aqsa atau Palestina di Indonesia. Kita bikin produk yang bisa membumikan Palestina itu, tapi dengan daily activity lah di Indonesia. Apa sih, kita bikin air lah gitu. Tapi jangan yang selama ini kesannya kalau membela Palestina itu yang hardcore gitu ya, yang keras gitu. Itu menurut saya nggak usah yang kayak gitulah. Kita minum air harusnya bisa nyumbang. Nah itu saya support untuk branding desainnya Baba Water dan segala macam. Ini kelihatan nggak terlalu istilahnya keras gitu, tapi itu bisa hadir dalam keseharian kita. Ini juga ada produksi beras juga, saya ikut mendesain. Jadi salah satu syiarnya 50% itu hasil keuntungan disumbangkan langsung. Mas Royas, terakhir juga saya butuh berapa lama ya kira-kira berprosesnya mulai masuk sampai sekarang, sampai benar-benar permodalan itu turun, berapa lama nih Mas Royas prosesnya? Sambil tanya jawab ya, nggak apa ya? Nggak apa-apa. Dari permodalan kita sudah launch ya, maksudnya udah publish di platform itu sampai ada permodalan gitu. Benar. Jadi setelah kita publish, jadi misalnya itu pun sebenarnya harus approval dulu, semua kesiapan admin dan proposal itu kita harus submit, dia akan review. Kalau ada yang nggak sesuai atau yang kurang, dia akan review lagi sampai itu oke, kita dapat tanda Anda bisa launch gitu. Baru kita bisa launch. Setelah launch itu tergantung Mas Jerry, kita mau set up itu campaign-nya berapa lama? 10 hari kah? 30 hari, 2 bulan, sampai setahun, kayaknya masih bisa gitu. Jadi timeline-nya kita yang menentukan. Setelah, kalau misalnya 30 hari ya, saya kebetulan setup itu 30 hari. Begitu 30 hari, ya dia langsung, kalau achieve, dia langsung masuk
uangnya. Kita bisa narik gitu ya. Itu Mas Jaya. Monggo dilanjut Mas. Oke. 5 menit lagi Mas ya. Siap, nggak apa-apa. Siap, ya. Jadi ini produknya yang saya lebih detail lagi di dalam proposalnya. Produknya kayak apa, ini nanti bukunya 24 halaman, saya bilang berwarna full color, itu ngupas tentang sejarah, cerita, ada permainan, dan bahasanya saya, ini untuk 2000 anak, kita akan minta donasi untuk membagikan buku ini ke 2000 anak di Indonesia. Nah, jadi saya funding internasional, tapi location-nya di Indonesia, untuk di Indonesia. Gitu. Nah, dari situ ini saya capture ya, giving level. Biasanya kalau di crowdfunding itu ada take and give-nya. Kita mau janjikan apa pada donatur? Kalau misalnya itu bisa kita create paket-paket gitu ya. Itu salah satu yang bisa men-trigger juga menurut saya. Jadi, tapi tidak melulu mengenai uang ataupun kalau saya nyumbang $5 harus saya dapat kaos gitu. Kalau $10 dapat topi gitu. Enggak. Ternyata enggak harus kayak gitu. Jadi yang waktu itu saya dapat assist dari Launchgood, bisa juga yang lebih berasa emosinya gitu ya. Misalnya kalau Anda nyumbang $5, Anda itu ngasih pendidikan ke satu anak loh di Indonesia yang akan paham mengenai Akso dengan cara yang menarik. Gitu. Jadi kita balikin lagi, reward-nya ke donatur adalah level kepuasan emosional dia. Gitu. Kalau Anda nyumbang 10, ada 2 anak Indonesia yang akan menyintai Akso. Kalau $15 akan ada 3 anak yang akan mengerti. Gitu. Jadi semakin banyak kita trigger kayak gitu. Itu salah satunya. Bisa juga dengan rewards barang dan segala macam, itu bisa. Yang selanjutnya promote tidak akan bisa selesai ketika kita taruh proposal itu udah launch gitu ya di crowdfunding. Udah gitu. Terus itu datang sendiri uang, itu almost impossible kalau menurut saya. Karena itu pun yang dikasih tahu oleh Launchgood-nya. Menurut saya itu berlaku juga untuk di platform di lokal juga, misalnya apa ya, kita bisa atau wujudkan dan segala macam, itu perlu promote. Jadi itu saya lakukan, kita bikin di IG-nya Salim Selmi sendiri. Itu tiap hari saya post mengenai Salim Selmi ini, dan ada iklannya ya. Kalau mau nyumbang, bukan nyumbang, gabung dalam kegiatan ini bisa ke linknya itu. Stand up di WA Story, itu tiap hari juga update, ada countdown-nya gitu. Jadi lebih aware lagi kalau orang lihat ke kita, dan itu di-share ke mana-mana, di story di Instagram atau di WA. Kita perluas gitu ya. Dan selanjutnya ini sudah mulai terasa beberapa hari, itu ternyata circle-nya itu di kawanan sendiri gitu ya, udah mulai meluas. Ada yang repost dari public figure, misalnya dari ustadz, ada dari ustazah, ada dari rekan-rekan, ada yang posting di Instagramnya sendiri gitu kan. Saya alhamdulillah, ini ternyata bagus nih ininya, gaungnya itu ternyata dapat gitu. Kemudian ada yang disarankan juga pakai email blast, itu lebih efektif juga, jadi langsung personal. Kita juga sudah coba gitu kan, ada countdown-nya 9 hari, ayo kita gabung. Nah, ternyata ada satu lagi yang harus dan sangat efektif sebenarnya dari promote di online, yaitu direct ya. Karena ternyata 90% penyumbang dana pertama itu datang dari teman-teman terdekat atau orang terdekat kita. Itu faktanya. Jadi yang tadi saya bilang, ketika kita siap masuk ke funding, udah diam aja kita nunggu aliran dana masuk, itu jangan dilakukan, nggak bisa, karena kitanya sendiri harus aktif. Bahkan kalau bisa, sebenarnya crowd-nya kita sudah punya, yang kita undang di situ. Di repeat lagi, itu promo itu harus terus dilakukan
diminta ya, bahkan dari Launchgood itu selalu di-remind, Anda ini udah berapa hari, sekarang ini waktunya untuk kontak lagi, list lagi siapa yang menurut Anda bisa. Jadi saya ngelis nama-nama siapa aja, karena ini internasional, saya coba hubungi teman-teman yang di luar negeri, di Australia, di Turki, di Jepang ya, komunitas di Jepang, di mana lagi ya, di Jordan, dan semuanya lah saya coba wuro-wuro mengenai ini deh. Mau itu orang atau komunitas, minta tolong ini dong di share ya gitu kan. Hype-nya itu sebenarnya udah naik. Lalu kalau ada public figure yang terlibat itu lebih bagus lagi karena efeknya akan sangat besar gitu ya. Dan yang terakhir adalah harus kontak satu persatu. Itu yang saya lakukan juga. Ini siapa ya? Misalnya ini teman SMA saya ini saya WA atau telepon. Ini lagi ikutan ini dong. Siapa tahu mau ini kan? Oh ya ya. Atau tolong di share lagi ke siapa. Nah, jadi itu terus bergulir gitu ya. Nah ini hasil dari funding. Ya. Sambil mungkin itu Mas ya, karena boleh. waktu nanti sambil jalan lagi kita sambil diskusi gimana Mas Royas, bisa ya? Boleh nggak apa-apa. Oke. Terima kasih Mas Royas waktunya presentasinya. Nah